Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam kelima penyertaan-Mu bagi kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas semua kami yang hadir di ibadah doa malam pada malam hari ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini. Tidak terasa sudah malam ke-5. Ya, berarti 5 malam lagi. Kata Ibu Tere kemarin maunya terus-terus. Ya, mau kita buat sebulan? Boleh. Ya. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini ya. Saya rindu bawakan pada malam hari ini. Judul khotbah saya itu menjadi saksi. Kita buka tetap di Kisah Para Rasul. Ya, tadinya saya mau ke Mazmur. Nanti kalau sempat singgah di Mazmur, kita ke Mazmur dulu. Ya, saat ini kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Tadi malam kita sudah baca. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kita percaya Roh Kudus sudah turun. Berarti kita sudah menerima kuasa itu. Kita sudah menerima kuasa, dan bukti dari kita menerima kuasa berarti kita harus menjadi saksi. Nah, ini yang berat, kan? Nah, kemarin dibilang bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus itu? Ya, tentunya ya, hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Nah, itulah dia. Tapi kalau tomat gimana? Ya, tomat. Ya, hari Senin sampai hari Sabtu berbeda, hari Minggu beda lagi, ya kan? Kalau orang sudah bertobat, ya, sekali lahir baru, cuman pertobatan setiap hari kita harus kerjakan. Ya. Jadi lahir baru nggak 2 kali. Siapa yang mau lahir 2 kali? Ya kan? Lahir baru sekali, pertobatan setiap hari. Ketika kita ada masalah, kita bertobat. Ketika kita bikin masalah, kita bertobat. Ya, mungkin kita menyakiti sesama, menyakiti suami, pasangan kita lah, menyakiti anak, orang tua, kita bertobat, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, pada malam hari ini dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita menjadi saksi. Bagaimana orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, tentunya kita sudah tahu, nggak usah jauh-jauh. Pasti dia tidak pemarah, dikit-dikit marah, iya kan? Nah, memang itu nggak segampang itu, ya. Kita sebagai mau pendeta, mau apapun dia masih marah, masih bisa marah, ya. Tapi bagaimana pertobatan kita yang sesungguhnya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu yang mau kita renungkan pada malam hari ini, ya. Kita renungkan pada malam hari ini, ya. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan suka menceritakan akan kebaikan Tuhan. Ada amin? Tidak membeberkan isi hatinya yang penuh dengan penderitaan, ya. Jadi ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita akan menceritakan bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Makanya sekarang ini ya, kalau kita lihat di YouTube itu, bagaimana orang bertobat dari seberang itu sungguh luar biasa, dan kita rindu mendengarkan kesaksian. Itulah kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus,
dia akan menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia. Nah, kalau kita masih suka menceritakan kepahitan, menceritakan hal-hal yang mungkin menggosipkan dan lain-lain, sesungguhnya kita itu yang tomat tadi. Belum sesungguhnya masuk di dalam pertobatan yang sungguh. Ya. Jadi pada malam hari ini, apakah aku sudah menjadi saksi Kristus? Karena dikatakan tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saya katakan tadi, menjadi saksi. Ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Ciri-ciri orang yang layak menjadi saksi itu tadi. Yang pertama tentunya pertobatan, tapi menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Makanya kalau kita komsel wanita, kenapa kadang dari jam 4 sampai jam 7 malam gak kelar-kelar, saudara? Karena menceritakan kan kebaikan Tuhan, ya, menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Karena perempuan itu biasanya lebih enak dia cerita, dengerin. Mungkin kalau komsel kaum bapak nggak tahu juga, ya, bisa juga lama. Kalau sudah menceritakan perbuatan Tuhan, itu tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada amin? Iya, pasti. Tapi kalau kita membeberkan isi hati kita, penderitaan kita, masalah kita, boleh kita menceritakan, tapi sebenarnya jatuhnya bukan menceritakan, butuh dukungan doa. Kita buka sebentar di Amsal 13 ayat 16. Yang sudah dapat boleh baca. Amsal 13 ayat 16. Ya. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ya, Amsal 18 ayat 2. Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hati. Nah, kalau kita suka membeberkan isi hati kita, bisa bertelepon berjam-jam hanya untuk menceritakan segala keluh kesah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, firman ini mengingatkan kita pada malam hari ini. Boleh kita flashback ke belakang. Dulu kita sebelum bertobat, sebelum menerima Tuhan Yesus, sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hanya menceritakan kejelekan orang dan lain-lain sebagainya dan hidup dalam kepahitan. Ya, kita pernah melayani orang, ceritanya itu terus, ya. Dari dia umur berapa sampai umur sekian, permasalahannya itu terus. Ya. Kenapa? Karena dia belum pernah masuk dalam pertobatan yang sungguh. Jadi Pak John itu sudah katakan, ibu baca firman, berdoa dan lain-lain. Ya, kita layani kan banyak orang. Permasalahannya itu terus, saudara. Karena apa? Dia tidak pernah menerima kepenuhan, ya, di dalam Tuhan. Dia tidak mau masuk dalam pertobatan. Dia hanya pola pikirnya terus yang dibahas-bahas, saudara. Menyalahkan orang, menyalahkan si A, si B, dan hati-hati. Jadi menjadi saksi Kristus, bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin mengerikan ini? Ya, coba kalau kita ketemu, bagaimana kabar? Yes, puji Tuhan, luar biasa. Ya, tapi kalau kita cerita, pernah nggak kalau kita ketemu orang gitu, tahu, aduh, gua begini. Mungkin sekali kita iya, tapi lama-lama kalau begitu kamusnya, lama-lama kita tinggalin. Karena apa? Hari-hari ini, ya, kalau dulu mungkin sebelum corona kita masih bisa bilang, ya lumayan lah. Tapi sesudah corona sekarang ini, mari kita memperkatakan dengan, ya, menanti pencurahan ini, sebenarnya kita sudah mengalami itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, mari coba kita renungkan, ya, apa yang kita ceritakan. Tapi kalau kita menceritakan akan kebaikan Tuhan, itu sangat luar biasa. Dan itu yang membuat kita, dan yang kita ajak ngobrol pun jadi enak. Ada amin? Jadi menceritakan perjumpaan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi bukan menceritakan diri sendiri terus, menonjolkan diri, lama-lama orang akan bosan, saudara. Ya, makanya kalau di Komsel itu kenapa ibu-ibu itu awet, saudara? Wah, saya begini. Tapi menceritakan akan kebaikan Tuhan. Mulai saat ini, rubah cerita kita. Cerita-cerita yang membangun. Cerita-cerita yang membuat orang lain jadi semangat hidupnya. Jangan kita belum ketemu orang itu,
dia belum putus asa. Udah ketemu dengan kita, jadi galau dia, kan bahaya. Kita tidak menjadi saksi di situ. Makanya dikatakan, kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, dikatakan di situ, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan ke seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dari keluarga kita dulu memang banyak masalah. Aduh, gimana ya menjadi saksi dalam keluarga? Pengen sih nggak marah, tapi akhirnya marah juga. Belajar saudara, terus dan terus dan terus dan terus belajar. Ya, karena apa? Latar belakang kita ini kan berbeda-beda. Mungkin ada kita dididik dalam yang kekerasan. Ya, kalau saya mungkin tinggal dulu di rumah om saya yang tentara. Jadi biasa agak keras. Ya, terus di kampung sana memang agak keras gitu. Ya, omongan ya, taulah, nggak usah dikasih tahu di sini. Ya, jadi kita sudah terbiasa hidup dengan seperti itu. Bodat gitu kan, contohnya itu baru satu gitu kan. Lama-lama juga kita bilang gitu ke orang. Tapi sesudah kita lahir baru, ya jangan lagi. Kalau kita sudah mengalami kepenuhan, jadi gampang untuk ngecek diri kita. Kalau masih dari mulut kita ini keluar kebun binatang, istri salah sedikit keluar, suami salah sedikit keluar. Pada malam hari ini, mari kita minta supaya kita mengalami ada suatu perubahan yang luar biasa. Ada amin? Ya, yang kedua, tadi ceritakan perjumpaanmu dengan Tuhan. Yang kedua, ada perubahan hidup yang kita tunjukkan ke lingkungan kita. Ya, bagaimana kita hidup di lingkungan kita? Apakah kita berdampak? Puji Tuhan, dari Cemerlang pindah ke Depkes. Di Cemerlang banyak sekali jiwa-jiwa yang boleh dijalah, ya kan? Masuk keluarga besar Mas Eko, ya kan, Bu Iis. Pindah kami ke Depkes ini, ketemu Ibu Rita, Ibu Melvi. Ini di sini, ya luar biasa saudara. Ya, Ibu Melvi, Ibu Rita. Jadi dari Cemerlang ke sini saudara, jadi semua jemaat di sini. Ya, semua jemaat sekitar Jati Bening. Makanya saya katakan sebenarnya tempat ini tidak muat kalau kita datang semua, karena saya kan udah katakan di gereja, kita itu 95% tinggal di sekitar Jati Bening. Kalau Pak Alek udah lama saya kenal, dulu masih tinggal di Depok ya. Nah, pindah ke sini belum juga waktu itu, tapi akhirnya masuk juga Philadelphia, gitu kan? Jadi maksudnya gini, kalau kita tidak menjadi berkat, kalau kita tidak menjadi saksi saudara, kita bukan memuji diri, kembali lagi ya. Saudara semua akan kelihatan. Ya, siapa yang kita ajak, yuk ke gereja gue yuk. Lu aja kayak gitu, kata ya, ngomongnya putus asa mulu, siapa yang mau ikut lu, gitu kan. Apa lu aja nih ke gereja gue, katanya gitu kan. Lihat nanti di gerejaku seperti ini. Tapi kalau kita sudah biasa gini, yuk ke gereja gue. Di gereja gue keakrapannya luar biasa. Sesudah ibadah duduk di bawah pohon. Nah, Pak gelar tikar seperti itu kan. Ya, ada satu jemaat bilang begini, aduh hancur hatiku Pak John lihat ibu-ibu ini langsung ngumpul di bawah pohon. Pokoknya kita Pak John punya gereja. Gitu, sampai seperti itu. Karena selesai ibadah, ambil terpal, duduk di bawah pohon, duduk depan gereja. Itu karena ada ketertarikan saudara. Ya, ada ketertarikan di antara jemaat itu. Makanya sesudah ibadah jangan langsung pulang. Perlu itu namanya fellowship, ya. Perlu ramah tamah. Ada makanan, ya kan? Ada mie sop, ada mie goma, ada nasi kuning, ada minuman dan lain-lain, saudara. Itu dia. Jadi kita harus berdampak, ya. Ada perubahan, ya. Saya percaya malam ini tidak hadir ya keluarga Pak Rudi ya. Ya, bagaimana sekian tahun? Siapa dulu yang datang? Lama-lama ngikut. Seperti itu dulu, saudara. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Ada kita menarik jiwa karena kita menjadi saksi. Ayo ke tempatku. Iya kan? Nah, jadi kita menjadi saksi. Nanti dari Cemerlang ke Depkes, ya. Pak Marbun dulu ajak Mama Getia ajak Ibu Minar. Ya, dulu kita kenal Ibu Feby. Baru keluarga Ibu Fon ya, keluarga besar seperti itu. Jadi itu gini, yuk ke gereja gua, aku kenalin sama gembalaku.
Kira-kira seperti itu. Nah, kalau mereka lihat menjadi saksi, makanya nanti ke depan Tuhan izinkan kita punya gedung, kita akan bikin 2 kali ibadah. Ya, bahkan ada dulu bilang berapa kali ibadah Kak Jen? 3 kali ibadah, 3 lantai, 3 ruko. Ya, kita nggak tahu. 1 ruko dulu, nanti ke depan melebar ke kanan, ya naik ke atas. Kita nggak tahu. Itu yang kita doakan. Jadi kita dengar dulu itu, saudara. Nah, kalau kita nggak menjadi saksi, bagaimana kita membawa? Ya, puji Tuhan di tempat kita ini. Sebenarnya kalau datang semua, simpatisan juga suka datang, itu nggak muat, saudara. Tidak muat lagi. Kita kalau mau dihitung-hitung semua udah 130-an, hampir 150. Jadi kalau kita menjadi saksi di keluarga kita, nah mungkin dalam keluarga kita masih ada yang, bagaimana aku mau gereja, katanya. Papa aja marah-marah, mama aja ngomel-ngomel, gimana gitu. Saudara, itu jangan kita anggap sebagai kayak penghakiman. Oh iya ya, saya harus berubah. Ada kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Ya, mari bersama-sama. Memang gak segampang itu. Tapi pada malam hari ini kita berdoa supaya ada perubahan. Sampai saat ini kami juga gak pindah-pindah dari situ. 1, kita sudah latihan di situ bebas, ya kan? Kita dengan lingkungan tidak ada masalah. Kita kan latihan setiap Sabtu, ya, dengan musik yang wow. Kita pernah 8 bulan di situ online. Puji Tuhan, saudara. Kita harus menjadi saksi kemanapun, dimanapun kita tinggal. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, kita mulai membagi firman. Ya, ketika kita bersaksi, perjumpaan kita dengan Tuhan. Makanya aku bilang, lama-lama nanti di ibu-ibu di Philadelphia ini udah hampir bisa semua khotbah. Jangan bilang harus berkhotbah seperti saya, tapi ketika dia sharing firman Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Itu saudara sudah memperkatakan firman di situ, ya. Jadi marilah kita berdampak bagi lingkungan kita. Pertama dari Yerusalem, kita tadi dikatakan, baru ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Ya, mari keluarga kita benahi. Mungkin anak kita yang masih ada yang keras kepala, atau kitanya yang keras kepala. Tidak ada persoalan, tidak ada rumah tangga yang tidak ada persoalan. Tapi mari kita, ya, mari kita terus berdoa dan berdoa. Tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi pada malam hari ini ada 3 hal tadi saya katakan. Ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, ceritakan perjumpaanmu dengan Tuhan. Kedua, menceritakan ada perubahan hidup sehingga orang datang kepada Tuhan. Kesaksian hidup kita. Yang ketiga, membagi firman, sharing, ya, kepada orang lain. Mulai ada kita membagi firman. Yuk, seperti itu di tempat kerja. Puji Tuhan, dari mulut ke mulut banyak orang yang kami berkatin pernikahan. Ya, banyak, termasuk Niko. Bayangkan aja Pamulang bisa ke sini. Itu dari teman. Kita pernah berkatin orang di suatu tempat dan mereka melihat Pak Gembala itu memberkati, sampai dikatakan, itu pendeta lu dulu siapa? Ya udah, datang ke sini, saudara. Kalau sudah hidup kita menjadi saksi, kita itu jauh-jauh, ya. Itu hanya karena ada suatu. Jadi kalau hidup kita ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita berjalan aja, saudara, ada sesuatu yang mereka lihat. Berkarisma, ya. Berkarisma itu penting sekali. Ya, saya bukan kembali lagi, bukan memuji diri, saudara. Setiap pagi saya pimpin keluarga melalui telepon 4 HP, 1 HP itu 5 dan admin lain. Jadi kami sekitar 20, hampir 30. Setiap pagi selain hari Minggu. Kalau hidup kita tidak menjadi saksi, siapa yang mau dengerin khotbah kita? Nanti Agustus sudah 4 tahun setiap pagi ibadah. Ya,
Sesakit apapun kalau saya masih bisa, saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Saya percaya kalau kita menjadi saksi di keluarga, di lingkungan, di tempat kerja, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Mari kita menjadi saksi. Karena apa? Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum tahu kemana arah hidupnya. Ya, gak tahu kemana arah hidupnya. Apakah kita di lingkungan kita menjadi berkat? Apa kiri kanan semua musuh? Ya kan? Enggak berbaikan dengan tetangga. Mari pada malam hari ini saya percaya Jemaat Philadelphia semuanya menjadi saksi. Ada amin? Kenapa saya katakan? Karena rata-rata rumah kita bisa kebaktian. Itu menjadi apa namanya itu? Barometer. Iya kan? Mulai dari Greenwich, kebaktian di sana, kita belum tahu lingkungan baru loh. Saya juga kadang, saya bilang sama Jen, bisa nggak? Bisa Tan? Gitu kan? Karena apa? Mungkin Bapak Naki sudah mendekati dulu lingkungan. Iya kan? Di mana-mana, kalau kita umpamanya kebaktian, kayak Pak Siregar, oh mau ke rumah Pak Siregar, oh di sini aja parkirnya Pak, sebelah sini. Itu sesuatu kalau kita menjadi saksi, saudara. Nah itu dia. Puji Tuhan dimanapun kebaktian saya lihat jemaat ini belum pernah kita lagi ibadah terus diusir. Sebenarnya apa kalau kita menjadi saksi? Kalau kita mau kebaktian, Pak, mohon ya Pak, agak berisik atau agak nanti parkir agak penuh di sini. Yang paling luar biasa itu saudara, kalau pemuda, saya pernah lihat itu di rumah siapa? Mesia. Itu hampir 30 pemuda di situ. 29 kalau nggak salah. Itu di parkiran itu semua. Bayangkan pemuda. Rata-rata itu bawa motor, jarang ada yang boncengan. Saya melihat dan itu baru kali ini loh Bu kebaktian di sini katanya. Oh haleluya. Saya berpikir kalau bukan Tuhan, kalau bukan mereka menjadi saksi di situ. Jadi saya hanya itu menjadi barometer. Mulai dari Greenwich, di mana-mana, di tempat Mama Getia itu kan kiri kanan boleh kita lihat, tapi kita nggak ada tahan-tahan suara di situ. Nah, di hari Pantekosta ini kita semakin lebih lagi. Mari kita benahi. Mari ya di Cemerlang, di mana kita kebaktian. Puji Tuhan. Karena apa? Kita ada bergaul dengan tetangga. Kita bertetangga. Tutur sapa kita menjadi berkat saudara. Itu makanya pada malam hari ini, itu yang menjadi bahan renungan bagi kita. Jadikan hari Pentakosta ini sebagai peringatan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita sebagai penolong, penghibur, ya. Dan Roh yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita baca ayat terakhir Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ya, ini juga yang kita baca-baca dari kemarin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau hidup kita, kalau Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita akan menjadi berkat, menjadi saksi, dan kita akan membawa keharuman, ya, menjadi saksi Kristus, membawa nama Tuhan, membawa keharuman nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami